Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilistina. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang zat dan wujudnya. Pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. 2. Wujud zat. Zat memiliki 3 wujud. Yang pertama, zat padat, ciri-cirinya bentuk tetap, volume tetap, dan massa tetap. Contohnya seperti batu, kayu, dan balok. Kedua, zat cair. Ciri-cirinya bentuknya berubah sesuai tempatnya, volume dan massanya tetap. Contohnya seperti air yang ada di dalam gelas. Ketiga, gas. Ciri-cirinya bentuk dan volume berubah sesuai tempatnya, massa tetap. Contohnya seperti bola dan balon. Selanjutnya, perubahan zat. Perubahan zat ada 2, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya pembakaran. Api berubah jadi arang. Kedua, peragian atau fermentasi. Kacang kedelai diolah menjadi tempe. Ketiga, korosi atau perkaratan. Besi berkarat. Keempat, pelapukan. Ciri-cirinya, pertama, terjadi perubahan warna. Kedua, terjadi perubahan suhu. 3, terjadi endapan. 4, terjadi pembentukan. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Kedua, dapat kembali ke wujud asal. Ketiga, perubahan wujud. Keempat, kelarutan. Selanjutnya, perubahan fase wujud zat. Yang pertama, mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya es batu melebur menjadi air. Kedua, membeku, yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya air bisa membeku menjadi es. Ketiga, mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya daun yang ada embunnya. Menguap, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya air yang dimasak. Kelima, menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Keenam, mengkristal, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya uap menjadi salju. Selanjutnya, partikel zat. Partikel zat adalah bagian partikel zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Contohnya teh tambah gula menjadi teh manis. Ketika membuat teh manis dengan menggunakan gula pasir, partikel-partikel gula pasir dalam wujud cair bergerak ke seluruh air teh yang terdapat dalam gelas. Selanjutnya, partikel 3 wujud zat. Pertama, partikel zat padat. Ciri-cirinya, jarak antara partikel berdekatan, letaknya teratur, gaya tarik antar partikel sangat kuat, dan partikel bergetar di tempat. Kedua, partikel zat cair. Ciri-cirinya, letak partikel agak jauh, letaknya tidak teratur, gaya tarik lebih lemah dari zat padat, getaran bergeser dan dari tempatnya. Ketiga, partikel zat gas. Ciri-cirinya seperti jarak partikel berjauhan, letaknya tidak beraturan, gaya tarik sangat lemah, dan partikel bebas bergetar.
Selanjutnya, gaya antar partikel zat. Dua macam gaya tarik-menarik antar partikel yaitu pertama kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contohnya seperti campuran minyak. Kedua, adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Contohnya melekatnya tinta pada kertas. Selanjutnya, meniskus permukaan zat cair. Meniskus adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Meniskus terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, meniskus cekung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cekung. Contohnya permukaan air pada pipa kapiler. Gaya kohesi lebih dari gaya adhesi, akibatnya zat dapat membasahi dinding wadahnya, permukaannya cekung, dan tetesan tidak membentuk bangun seperti bola. Kedua, meniskus cembung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cembung. Contohnya permukaan air raksa pada pipa kapiler. Gaya kohesi kurang dari gaya adhesi. Akibatnya, zat tidak dapat membasahi dinding wadahnya. Permukaannya cembung dan tetesan membentuk bangun seperti bola. Selanjutnya, kapilaritas. Azas bejana berhubungan yaitu sama tingginya permukaan zat cair jika bejana diisi dengan zat cair sejenis. Pipa kapiler adalah pipa yang garis tengahnya cukup kecil. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari: naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor, naiknya air tanah dari akar sampai daun melalui permukaan tapis, dan meresapnya air atau minyak pada kain. Selanjutnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegana sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Selanjutnya, massa jenis zat. Massa jenis zat adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana P sama dengan M per V. P sama dengan massa jenis kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. M sama dengan massa benda kilogram atau gram. F sama dengan volume benda meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3.